Oke. Jadi saya mulai dulu dari awalnya. Di awal bulan Mei, ya, atau di akhir bulan April mungkin. Di akhir bulan April atau di awal bulan Mei, Ketua Mahkamah Agung membuat polisi baru, bakal ada mutasi ratusan hakim di Jakarta dan sekitarnya. Jadi mutasi itu adalah mutasi normal gitu loh. Ada perpindahan hakim, ya. Itu yang dimutasi itu ratusan hakim, di atas lebih dari 100 hakim, ya. Tidak ada kaitannya dengan kasus Rasman, ya. Ya, salah satu yang akan dimutasi itu adalah namanya tercantum ketua Majelis Hakim Perkara Rasman ini, ya. Tapi itu mutasi itu nggak ada kaitan dengan perkara Rasman, itu memang mutasi normal. Polisi Ketua Mahkamah Agung yang bakal dimutasi itu ada lebih dari 100 hakim ke berbagai daerah, bahkan ada yang promosi juga, ya. Mungkin ya si Rasman mengetahui itu, dan mungkin dia berharap, ya, kalau nanti ketua majelis yang baru, ya, mungkin dia berharap ya bakal menguntungkan dari segi putusan, karena ketua majelis yang baru kan tidak tahu substansi perkaranya, karena pemeriksaan saksi segala macam bukti-bukti kan ketua majelis yang baru di bulan Juni kan tidak ikut. Itu mungkin kita nggak tahu apa di otaknya dia, apa yang di otaknya dia, tapi ya orang bisa menduga-duga lah, ya, karena tanggal 6 dia tiba-tiba, sebelumnya dia berapi-api, sebelum tanggal 6 dia berapi-api sebagai jubirnya salah satu ormas, dia di mana dia begitu sehat walafiat. Tahu-tahu sidang tanggal 6, ya kan, dia sakit. Demikian juga tanggal 15 Mei juga sakit. Nah, kemudian tanggal 22, ya, sidang, tiba-tiba baru satu ahli diperiksa, tiba-tiba dia mengaku sakit lagi. Padahal tanggal 20 sebelumnya dia bikin konferensi pers kan? Tanggal 21 Mei dia konferensi pers. Ya, berapi-api dengan semangatnya gitu lah. Tapi tanggal 22 besoknya pada saat disidang dia bilang sakit. Jadi Anda tebak sendiri apalah, ya. Anda silahkan simpulkan sendiri kira-kira strategi apa yang akan ditempuh, ya. Kita hanya menduga-duga, yang tahu hanya dia dan Tuhan yang tahu, tapi hakim juga tahu apa, hakim dan jaksa tahu apa yang diisi otak dia, ya. Yang kedua, waktu sidang tanggal 22 itu, tanggal 22 Mei, jaksa sudah siap-siap udah bawa dokter. Itu dokter resmi dari yang ditunjuk oleh kejaksaan, dokter dari kejaksaan. Dokternya sudah menyatakan bahwa dia sehat, ya. Orang dia selama sidang berapi-api dengan semangat, nggak ada bedanya dengan sidang sebelumnya. Tiba-tiba dia ngotot terus, dia mengatakan dia sakit. Ya, akhirnya hakimnya cukup netral. Oke, buktikan kau sakit. Cuma kan menurut prosedur pengadilan kan yang berhak memeriksa itu kan harus rumah sakit pemerintah. Nggak bisa misalnya klinik-klinik kecil atau apapun swasta. Makanya dokter memerintahkan kepada jaksa untuk membawa ke rumah sakit pemerintah. Tentu untuk membawa ke sana, jaksa juga harus bertindak sesuai dengan prosedur formal, yaitu harus membawa ambulans yang adalah ambulans dari rumah sakit pemerintah. Nggak boleh dari klinik-klinik mana gitu loh. Jadi itu jaksa telah bekerja dengan baik, melaksanakan sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku, yaitu agar dia diperiksa resmi oleh dokter dari rumah sakit pemerintah dan ambulans oleh pemerintah. Tua. Cuma kan dia ngotot pakai mobil pribadi. Terus dia juga teriak-teriak, kita kemana? Jadi begitu sidang ditunda tanggal 22, dia sehat walafiat banget gitu loh. Jadi Anda lah yang menilai arah kemana dia, ya. Bang, ada indikasi mengulur waktu sampai si majelis hakim ini? Ya Anda simpulkan sendiri, Anda udah tahu lah, simpulkan sendiri. Yang Anda, jaksa juga udah tahu, hakim juga udah tahu. Emang mereka itu kan orang-orang pintar semuanya, ya. Udah tahu lah, ya. Jadi itu tadi, ya, dia berharap bahwa bulan Juni ini kan ada mutasi. Ya belum tentu ketua majelis hakim ini dimutasi, karena ada besar kemungkinan untuk hakim-hakim yang sudah mengadili perkara, sudah mencapai taraf akhir, ada kemungkinan
akan diminta putus dulu perkara itu baru mutasi. Jadi di situ dia akan ya kita lihat aja nanti ya. Tapi ya. Nah, terus apa lagi? Bang, apakah ini menurut abang ya dia mengikuti strategi abang ya? Kalau abang kan bukan emang benar sakit ya. Abang Kalau gua kan tidak mungkin, kalau gua kan memang tidak mungkin saya memperlambat sidang. Memang gua yang lapor. Ya kan enggak lah. Kalau gua kan benar-benar pakai pesawat jet pribadi bawa ke Singapura, bayar besar-besaran di ronsen habis 3 malam. Saya waktu itu 3 malam mau name di rumah sakit di Kelapa Gading, tensinya sudah 90/40 gara-gara ada infeksi, kemudian dibawa pagi-pagi naik pesawat ke Singapura dan sudah sembuh. Itu dan nggak mungkin ada kaitannya dengan memperlambat sidang. Orang gua pengen cepat-cepat dia divonis. Bang, Ya. jadi kayak kembali nih Bang, dulu abang sakit di sini diledek-ledekin, sekarang gantian nih. Kalau aku kan sakitnya orang kaya gitu loh. Kalau yang itu sakitnya Langsung. beda bang. Ya mana ada vertigo sampai berbulan sampai tanggal 6, tanggal 6, tanggal 15, sekarang tanggal 22 berapa hari itu? Udah hampir 3 minggu lebih ya. Vertigo itu tapi buktinya dia berdebat di sidang sama dokter dari kejaksaan benar-benar sehat walafiat, di luar pun dia ya udahlah. Jadi dia tidak sadar bahwa itu akan semakin masyarakat tahu tentang siapa dia gitu loh. Itu akan semakin menghambat dia punya karir. Kalau dia memang jantan konsekuen, ya udah hadapin aja sidangnya. Selesai kan? Ekspresi abang ketika melihat Rasman dibawa ke ambulan apa Bang? Ketawa saya. Jadi kemana kita? Kemana kita? Ke rumah sakit, mobil apa? Dia tinggal itu yang di sampingnya itu kan yang dia kan mau naik mobil pribadi, tapi kan dia tinggal yang warna hitam itu semua bajunya itu kan dari tim kejaksaan. Itu yang tidak boleh, harus mobil ya. Terus sudah dikasih mobil ambulans, saya mau duduk di depan. Mana ada orang sakit minta duduk di depan. Yang berarti abang juga khawatir bang ya terkait Waktu tanggal berapa itu? Tanggal sidang pertama bulan Februari dulu, yang waktu sidang pertama saya datang. Kalau nggak salah sekitar tanggal 6 Februari itu, di mana saya hadir sebagai saksi pelapor. Itu kan yang dia ngomong sama koruptor katanya. Tapi dia tidak tahu bahwa tindakan dia yang teriak-teriak menunjuk hakim koruptor itu melukai seluruh hakim. Jadi kalaupun nanti ada hakim yang baru, belum tentu akan memberikan putusan yang menguntungkan dia. Kan yang dilihat kan substansi perkara gitu loh. Tapi bagi saya orang kan nanya kenapa belum ditahan? Yang berperkara kan bukan aku. Yang berperkara itu kan jaksa atas nama negara. Saya kan hanya melaporkan. Bagi saya dengan dia dibekukan izinnya, itu sudah hukuman terberat. Itu sudah. Coba klien mana yang mau datang lagi? Ya, coba itu hukuman terberat. Aku sudah cukup puas itu aja. Ya, tapi tetap proses hukum berjalan terus gitu loh. Ya. Jadi makanya udah deh, jangan lagi senggol-senggol saya karena apa? Terlalu beda. Kamu masih bocah kecil di Padang Sidempuan, aku sudah dokter hukum, sudah praktek di Australia dengan kantor pengacara internasional. Jadi nggak ada gunanya untuk menyaingin, orang ketawain. Pokoknya kalau kau dibanding saya, bahasa Inggrisnya kalau kau ngerti ya Rasman, you are nothing gitu loh. Bang, apabila memang Bang Rasman memang sakit beneran bang, gimana bang? Soalnya waktu abang sakit dia masih ada sedikit respect buat abangnya, cepat sembuh buat abang Hotman. Dia nggak respect, itu meledek aja mah. Oh itu bukan Enggak lah. ya bang. Malah dia bilang beberapa kali udah sakit-sakitan katanya. Kalau saya kan sakit benaran, ya. Tidak lemas begitu ngap. Kalau saya kan karena memang saya pelapor, pada mungkin saya ulur-ulur sidang. Benar-benar gue lemas waktu itu. Ternyata ada kuman masuk ke lever sehingga infeksi darah. Itu doang, dan sampai sewa ratusan juta private jet ke Singapura, ya mungkin ya yakin saya Rasman nggak mungkin sewa private jet. Gak mampu apa gimana bang? Hah? Gak mampu apa gimana? Ya paling dia mungkin kalau paling naik angkot atau apa. Bang, ada strategi khusus lagi nggak sih bang untuk kedepannya nih bang? Cepat, ya. Cepat. Ini seolah-olah diulur-ulur. Saya itu semua tergantung di tangan jaksa dan hakim.
aku nggak bisa mencampuri. Tapi semakin diundur-undur begini, jangan, walaupun majelisnya nanti ganti, jangan belum tentu akan menguntungkan dia gitu loh. Karena ini kan semua orang tahu, seluruh hakim seluruh Indonesia tahu, termasuk yang sakit berkali-kali ini semua orang juga tahu, ya semua tahu. Jadi bisa-bisa malah makin parah nanti, itu loh. Bang, sempat Rasman kemarin bilang ke media, katanya abang hitam gitu. Apa? Abang hitam katanya, kata Hitam Rasman. kumal. Iya. Apa? Disebut hitam kumal. Disebut hitam kumal sama Rasman Hitam bang. kumal. Memang hitam ganteng. Ya, saya banyak hitam karena saya memang sering, waktu itu kan belum pakai skincare. Jadi sering karena uangnya kebanyakan, jadi sering bersantai, berpesta-pesta di pantai Bali. Gitu loh. Jadi ya itu sama dengan orang-orang bule kan berusaha hitam kumal kan, bukannya hitam kumal, itu hitam orang kaya. Eksotis ya, Bang? Eksotis Ya, ya? kenapa? Bukan, karena saya waktu itu kan belum terbiasa pakai skincare. Sementara hampir tiap bulan kita dansa di Bali, walaupun waktu itu kita belum punya klub. Saya ke Bali itu saya kan udah sukses dari pengacara sejak 20 tahun lalu. Dari dulu, apalagi waktu sama mulanya biasa saja. Iya, sama artis cantik itu hampir tiap bulan kita ke Bali. Emang iya kok. Jadi memang di Bali itu kan memang panas. Jadi itu saya itu hitam karena kebanyakan uang. Dihambur-hamburkan di Bali waktu itu karena terlalu sukses, ya. Ya, gitu loh. Berarti nggak tersinggung bang, dikatain hitam. Hitam itu kan ada yang ganteng. Coba sekarang itu makin hitam. Siapa artis Hollywood yang naik apa, dia tidak pakai stuntman, siapa tuh? Tom Cruise. Dia makin hitam sekarang gara-gara dia 6 kali dia disengat matahari untuk terjun naik motor dari pesawat, ya. Orang-orang bule di Bali sana malah berlomba hitam, ya. Karena malah waktu itu untuk orang bule, waktu itu saya sampai dekat sama cewek bule gara-gara dianggap ganteng. Oke, Bang, ini kan karya Rasman. Kalau iklim Hakim sendiri seperti apa, Bang? Kalau iklim udah jelas jerah. Dia mengatakan bahwa saya sebenarnya tidak tahu, semua itu dalam berbagai infotainment pun dia bilang itu semua diatur skenario oleh Rasman waktu konferensi pers dulu. Saya nggak pernah memfitnah Hotman katanya. Dia sudah jelas-jelas menyerah. Saya tidak pernah menyuruh dia untuk mengatakan Hotman itu kelainan seks. Saya tidak pernah menyuruh si Rasman untuk mengatakan bahwa Hotman, kan dia bilang salah satu kan, Hotman melampiaskan birahi dengan seluruh aspri, ya kan? Si lembaga itu semua dari dia katanya. Karena waktu itu kan motif utama kan dia dendam sama aku gara-gara dia dipecat sama Richard Lee. Sesudah dia dipecat, nggak lama sesudah itu Richard Lee posting sama saya tentang marketing skincare karena aku diajak pegang saham. Itu murni bisnis. Saya tidak pernah jadi pengacara Richard Lee. Dikiranya aku ambil alih kliennya. Klien gua kan yang konglomerat. Aduh, ngapain lah kliennya si Rasman saya ribut. Kliennya dia kan kelasnya si Fadel. Tapi kan Iklim kan sebagai terdakwa juga kan, Bang? Apa? Iklim kan sebagai terdakwa juga. Indikasi Apa? sebagai terdakwa Iklim. Ya makanya nanti hakim akan melihat apakah memang dia ikut berperan. Karena ada suatu kejadian waktu si Rasman itu ngomong-ngomong itu, dia ada berdiri di sampingnya waktu konferensi pers. Ya pertanyaannya adalah, ya kenapa lu diam aja? Kalau memang kamu tidak setuju, kenapa kau nggak protes gitu loh? Itu indikasinya dia terlibat nggak sih, Bang? kenapa? Iklim. Hmm? Kalau menurut Ya. Abang. Ya memang dari awal karena saya mengadukan dia lah, makanya saya menganggap dia juga ikut sebagai pelaku, makanya saya adukan. Karena saya tidak pernah merasa melakukan apapun sama dia. Saya nggak pernah. Dia bisa kena juga ya, Bang, kena penjara misalnya. Oh, kalau melihat itu ada kemungkinan karena dia berdiri di samping pada saat itu. Itu loh. Tapi mungkin juga dia hanya curhat, tapi kata-kata itu bukan dari dia gitu, bisa juga begitu. Oleh ini si botak ini diramu, dibikin jadi apa? Diperbolain. Ya, diramu menjadi kata-kata yang sangat sadis dan dia diam aja. Itu loh. Misalnya kata-kata Hotman kelainan seks, kata. Siapa bilang gua kelainan seks? Malah terlalu tokcer malah.
Belum. Berarti abang berharap bulan ini putusan apa gimana, Bang? Oh, saya kira belum, karena dia pasti akan cari taktik lain. Misalnya pembelahan dia lambatin lagi. Masih. Makanya ya. Masih panjang menurut abang. Ya, jadi kita berharap Ketua Mahkamah Agung mengumumkan bahwa khusus untuk perkara Rasman ini hakimnya tidak akan dimutasi sampai putusan selesai. Ya, kalau itu ada baru dia kena betulnya dia. Atau juga logikanya semua, bukan hanya Rasmani, semua hakim yang akan dimutasi, kalau dia sedang menangani perkara yang sudah menjelang putusan, ya harus sebaiknya dimutasi sesudah putusan. Karena kan kalau hakim yang baru kan dia kan tidak ikut selama proses persidangan, tidak melihat bukti-bukti, tidak juga mendengarkan keterangan saksi gitu loh. Jadi lebih bijaksana kalau pimpinan Mahkamah Agung mengeluarkan polisi baru bahwa dari ratusan hakim yang akan dimutasi ini, bahwa khusus untuk yang perkaranya hampir putus, bukan hanya kasus Rasman, tapi kasus manapun yang sudah mencapai putusan akhir, ya sebaiknya memang putus dulu baru dimutasi itu. Ya, itu logikanya, karena akan sangat merugikan pencari keadilan, pelapor atau penggugat dalam perkara perdata. Udah capek-capek bersidang, pembuktian saksi, dan yang mendengarkan itu kan hakim yang lama. Kalau tiba-tiba dimutasi kan, ya berarti kan hakim yang baru kan tidak tahu apa-apa gitu lah. Dan banyak orang yang pesimis bakal menang, makanya berharap agar mutasi dulu, hakim ini baru putus gitu loh. Kira-kira begitu.